Merawat dua buah hati yang masih kecil-kecil, yaitu Akila yang berusia 4 tahun dan Muhammad Aklan yang baru berusia 5 bulan, membawa Ayu Dewi kian matang sebagai seorang ibu. Setidaknya ini yang terlihat dari sosok Ayu Dewi yang selalu lucu di depan kamera dengan gaya khasnya saat berbicara. Lewati akhir pekan dengan makan bersama keluarga di restoran Jepang milik sang suami, Ayu Dewi telaten membagi perhatian kepada kedua anaknya, mulai dari membimbing Akila belajar berhitung dan bermain tebak-tebakan hingga mengganti popok baby Aklan. Assalamualaikum. Ini ada Bu Awa, ibu anak dua. Anak yang pertama namanya siapa? Akila. Anak yang kedua namanya siapa? Aklan. Yang cantik yang mana? Ini Kalau yang itu? ganteng. Gitu deh, lagi santai-santai ngumpul di sini sambil makan makanan. Punya siapa nih? Ini restorannya punya siapa? Dari Jualannya makanan apa? ada Masa makanan Timur Tengah, Jepang. Namanya juga di Jepang-Jepangan itu deh. Jadi kita sambil habiskan waktu ya. Nah ini nih favoritnya salah satunya dessert. Ini juga nih a favorite. Bukan dari avocado, namanya avogato. ABC 5 dasar. Huruf apa? A B C D. Nama-nama buah. Dari D. Durian. ABC 5 dasar. Banyak. A B C D E F. F itu nama apa ya? Nama binatang. Yang sayur. Nah, angkat. Fox. Fox, pinter loh. Mau baru mau jawab Faust. Kita tepuk tangan buat kakak-kakak pinter. Hore. Mami bikin kayaknya sama. Jadi itu adalah ide yang bagus. Diapain? Dibanding anak dikasih gadget ya. Muhammad Aklan yang lahir sejak Juli lalu memang menjadi pelipur hati Ayu Dewi dan sang suami pasca kepergian sang ayah mertua. Lantas setelah tahun ini dihampiri duka kepergian sang ayah mertua serta bahagia atas lahirnya baby Aklan, apa resolusi Ayu Dewi dan Regi Datau di tahun 2018 nanti? Kalau dia apa ya? Mungkin itu kali tadi ada acara kali. Oh benar. Acara sendiri. Kalau saya semoga usaha-usaha yang dirintis tahun ini yang paling penting mesti balik dulu duitnya. Jadi pokoknya tahun 2018 semoga jadi tahun yang lebih seru, lebih berkah, lebih banyak warna yang cerah ceria ya gitu. Dan jelang tayang perdana Indonesian Idol Season 9 pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat nanti malam, inilah kisah perjalanan dua juri wanita yaitu Maya Estianty dan BCL menjadi musisi papan atas hingga dinobatkan sebagai juri ajang bergengsi di tanah air. Mendulang popularitas justru dari dunia akting, Bunga Citra Lestari mulai mencuri hati penikmat musik tanah air dengan lagu Sunny di tahun 2006. Dari situlah karirnya sebagai penyanyi melesat bak meteor sampai dipinang penyanyi asal luar negeri Christian Bautista menjadi pasangan duet. Tak hanya itu, karena musikalitasnya, BCL diganjar dengan berkali-kali penghargaan di ajang musik. Tapi siapa sangka BCL sempat dicibir atau dipandang sebelah mata saat awal menjadi penyanyi. Aku awal menjadi penyanyi, kenangan yang aku ingat adalah mungkin aku dipandang sebelah mata oleh banyak sekali orang.
dituduh aji mumpung, dalam arti kesannya aku cuma memanfaatkan sebuah situasi di mana aku mungkin lahir dari sinetron, orang mengenal aku dan aku masuk ke dunia nyanyi tanpa orang mengetahui menjadi penyanyi adalah mimpi aku dari kecil. Dari dulu aku emang ingin jadi seorang penyanyi. Tapi karena konsistensi serta dukungan suami tercinta Ashraf Sinclair, BCL menjelma sebagai musisi papan atas tanah air yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. The best part bisa dilewatin bersama. So itu aja sih dianggap maybe tipsnya. And pada saat kita ngelewatin momen-momen dalam hidup itu, mau itu pahit atau manis, kita selalu bisa mengungsikan atau sharing momen itu dengan orang yang terdekat. Kongsi itu ya bahasa Malaysia. Mengungsikan, kongsi. Membagi gitu membagi, ya? sharing ya, membagi momen itu bersama keluarga. Ya aku nggak akan bisa ada di mana-mana kalau nggak karena Ashraf gitu ya. Kalau buat aku punya orang dalam arti di mana aku bisa berpegang di saat aku mungkin lagi seneng ataupun aku lagi nggak happy, kan yang kena efeknya juga pasti Ashraf gitu kan. Jadi untuk bisa mendengarkan keluhan aku ataupun ambisi aku ataupun cita-cita aku, Ashraf adalah orang yang paling suportif. Lain BCL, lain Maya Estianty yang sejak awal memang sudah berkecimpung di dunia musik. Tapi tak hanya menjadi penyanyi, Maya yang menjadi pendiri grup duo Ratu hingga Duo Maya mengukir pula prestasi sebagai salah satu produser musik sukses di tanah air selain ikut pula menjajal profesi sebagai DJ. Segudang talenta yang mengalir dalam darah ibunda Al, El, dan Dul inilah yang akhirnya membuatnya pantas menggantikan posisi Ahmad Dhani, sang mantan suami, sebagai juri di ajang besar Indonesian Idol. Yang pasti senang karena kan kita tuh paling senang mencari bibit baru, terus dijadiin bintang. Itu udah kayak apa ya, kayak kehidupan saya sehari-hari kemarin sebelumnya kan dengan Duo Ratu, ya kan, terus kemudian bikin Duo Maya, ya kan, habis itu ngorbitin Pasto. Memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing, itulah cerita BCL dan Maya Estianty. Tapi satu kesamaan di antara keduanya adalah pengalaman tak pernah menyerah pada saat gagal selama proses untuk menggapai cita-cita. Sama halnya seperti kisah dua peserta Indonesian Idol yang berkali-kali mengikuti audisi tapi baru berhasil lolos di tahun ini di antara banyaknya peserta asal Bandung dan Jakarta. Saya dari 2009 ikutan ini. Ini audisi yang kedua, ikut lagi. Tadinya udah gak mau ikut, cuman semangat lagi ikut dan ternyata puji Tuhan diterima. Tapi meskipun lolos sebagai peserta, ini baru awal sebuah perjuangan karena para peserta akan diuji di depan juri Indonesian Idol dan pemirsa dari seluruh Indonesia. Siapa yang akan berpotensi menjadi the next Indonesian Idol? Saksikan Indonesian Idol malam ini pukul 9 malam hanya di RCTI. Horas, panggilan. Gabe, ganteng bener. Wush, ganteng. Kamu udah takdir loh bang, tengok tahu bang. Apa kerjamu? SPG bang, super paling ganteng. Lagu apa kau lain? Lagu barat bisa juga. Lagu siapa ibarat? Welly. Welly siapa? Timur ke barat. Itu. Naon itu naon. Banyak dulu kain. Hai, saya BCL. Jangan lupa untuk nonton Indonesian Idol mulai tanggal 18 Desember jam 9 malam di RCTI. Saksikan Indonesian Idol tanggal 18 Desember 2017 hanya di RCTI. Pernah membayangkan sebuah festival kuliner di mana 100 jenis makanan dimasak dengan menggunakan bahan dasar mie? Wow, inilah yang akan dihadirkan RCTI sebagai festival kuliner terunik di akhir tahun pada tanggal 22 sampai 24 Desember 2017 nanti di Living World BSD Tangerang. Akan dihadiri pula para artis ternama seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hingga penampilan Malik The Essentials. Apa sebenarnya kisah di balik festival bertajuk Minika Nusantara? Dan jelang festival 100 jenis makanan yang menggunakan bahan dasar mie, inilah aksi Severa saat dapur keliling yang memasak salah satu jenis makanan dengan bahan dasar mie seperti berikut ini. Enak,
Rasa sambal terasinya. Di Indonesia tuh satu daerah pasti punya macam satu mie. Ciri khas. Akhirnya kita coba berpikir, gimana kalau kita kemas, kita kumpulkan di Jakarta semua, biarkan nanti orang-orang datang ke Jakarta untuk merasakan semua berbagai macam aneka mie ini. Kita ngasih tahu bahwa Indonesia itu punya masakan yang banyak banget, yang enak-enak, yang sayang kalau dilupain dan pasti berkesan di hati. Ya mudah-mudahan bisa sampai 100 aneka macam mie se-Nusantara, makanya namanya Mineka Nusantara. Buat pemirsa jangan lupa saksikan Mineka Nusantara di Living World tanggal 22 sampai tanggal 24 Desember 2017 karena di sana kalian bisa menemukan aneka macam mie di Nusantara. Hadirilah Festival Kuliner RCTI Mineka Nusantara pada 22 hingga 24 Desember 2017 di Living World Tangerang. Beragam menu mie asli Indonesia akan disajikan untuk para pengunjung dan ada hadiah menarik, jadi jangan sampai ketinggalan. Demikian pemirsa kabar terkini dan terpercaya yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Bosku. Dia nyanyi, lu yang jadi backing vokal. Wanita yang sedang jatuh cinta ingin membawanya. Gua suka backing vokal yang negro yang suka. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya kau